Pakar Hukum Aidul Fitrisiada Azhari, Universitas Muhammadiyah Surakarta soroti perkembangan kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Berikut informasinya. 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran dalam mengambil kebijakan di bidang hukum dan politik pemerintahannya menjadi sorotan publik. Bahkan tidak jarang menuai kritikan terkait kebijakan blunder yang dilakukan oleh para menteri di tengah upaya-upaya pemerintah melakukan kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Dosen Fakultas Hukum UMS Aidul Fitrisiada Azhari menyoroti kinerja pemerintahan dinilai belum berjalan efektif dan berbagai program yang dijalankan masih minim kejelasan soal perencanaan serta tingkat implementasi di lapangan. Terkait dengan soal kebijakan pemerintah ya, memang harus diakui bahwa kebijakan pemerintah itu di satu sisi sebenarnya niatnya sangat baik, yaitu adanya efisiensi dalam bidang anggaran. Tetapi di pihak lain itu ada kontradiksi sebenarnya. Pertama, kontradiksinya adalah efisiensi dilakukan justru pada saat jumlah kabinet itu sangat besar ya. Di dalam Undang-Undang Kementerian Negara tahun 2008 yang diperbarui tahun 2024 itu memang dimungkinkan sampai 46 sebenarnya. Tetapi di luar dugaan atau tanpa diduga, Prabowo itu lebih dari 100 ya, dan tentu saja ini tidak efisien. Nah, jadi bertentangan dengan efisiensi yang akan dilakukan oleh Prabowo. Kedua, efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo juga menyasar bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik, terutama terkait dengan pelayanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan termasuk dua bidang yang dipangkas anggarannya, dan itu tentu saja menimbulkan reaksi besar, terutama di kalangan mahasiswa ya. Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun kebijakan ini menuai kritik karena dianggap kontradiktif dan berpotensi berdampak negatif bagi pelayanan publik. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini memiliki sejumlah pertentangan. Tapi pada saat yang sama, untuk anggaran pertahanan, ya, kemudian anggaran kepolisian dan anggaran Badan Intelijen Negara tidak dikurangi. Nah, ini menimbulkan semacam pertanyaan ya, mengapa untuk bidang-bidang yang terkait dengan pertahanan, kemudian keamanan, bahkan intelijen tidak dikurangi, sementara untuk pelayanan dasar itu justru dikurangi ya, dikurangi sampai 50% ya. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah jelas anggaran untuk pendidikan tuh paling sedikit 20% dari APBN atau APBD. Jadi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan lebih mendasar lagi bertentangan dengan tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, yang ketiga yang kemudian menjadi isu besar adalah anggaran itu dipangkas itu dengan niat digunakan untuk danantara sebenarnya. Jadi semacam holding company untuk BUMN ya, dan besar, cukup besar, hampir. Jadi kalau melihat skenarionya kan dibutuhkan 750 triliun dan anggaran itu diambil dari efisiensi ya, dari efisiensi kemudian dialihkan untuk danantara, dan itu menimbulkan pertanyaan besar juga karena danantara ini merupakan holding company untuk BUMN yang masih dipertanyakan ya, tentang independensinya. Ya itu saya kira itu komunikasi itu penting ya disampaikan kepada mahasiswa, tetapi saya tidak begitu yakin apakah
publik atau wabil khusus mahasiswa itu sudah bisa memperoleh keyakinan bahwa memang efisiensi yang dilakukan tepat sasaran, ya. Banyak yang bisa diefisiensikan, apalagi di tengah situasi perkembangan IT sekarang ini. Misalnya paperless itu bisa dilakukan, ya. Tidak terlalu banyak kertas yang digunakan. Tetapi Anda bayangkan misalnya kalau efisiensi itu lalu mengurangi jumlah hari kerja, ya. Bagaimana misalnya listrik dan air hanya dibatasi 3 hari kerja dan selebihnya itu selebihnya WFH, ya. Jadi 3 hari kerja, 2 hari WFH, gitu. Bagaimana Anda bisa membayangkan misalnya perpustakaan itu terbatas layanannya karena listrik tidak tersedia, gitu. Infrastruktur pendukungnya tidak tersedia, terutama listrik dan air. Jadi bagaimana Anda bisa membayangkan misalnya ada pegawai negeri yang terpaksa membawa kipas angin ke kantornya karena AC-nya tidak bisa dihidupkan, gitu. Jadi kita setuju dengan efisiensi pada bagian-bagian yang memang bisa dikurangi, gitu. Tetapi lalu di sisi lain jangan kemudian efisiensi itu, nah ini isu juga harus bisa dibantah, digunakan untuk menalangi danantara, gitu, dan untuk membiayai MBG, ya. Ini yang harus dijelaskan, ya. Yang terjadi memang seremoni saya kira ada baiknya memang dikurangi, ya. Perjalanan dinas juga atau rapat-rapat di luar mungkin bisa dikurangi karena sekarang ada WFO, ada Zoom, gitu, ya. Tetapi untuk kebutuhan listrik, kebutuhan air misalnya, saya kira itu bagian dari pelayanan yang harus ini. Anda bisa bayangkan misalnya di satu kantor kemudian tidak ada cleaning service, gitu, ya. Padahal tidak mungkin misalnya pegawai itu menangani sendiri kebersihan kamar mandi atau toilet. Dan itu terjadi sekarang ini, ya. Nah, saya kira juga kontradiksi yang lain pada saat efisiensi dilakukan tadi itu jumlah kementerian malah bertambah, ya. Harusnya kalau ingin melakukan efisiensi itu dimulai dari jumlah kementerian dulu, ya. Saya punya catatan misalnya zaman Orde Baru itu bisa sampai 24 kementerian itu. Karena itu Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan